Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Malas Tugas. Ya, sebenarnya channel ini dibuat hanya untuk keperluan tugas. Tapi nggak apa-apa, yang penting demi nilai dulu. Urusan terkenal belakangan. Oke, kita kembali ke topik. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yang namanya user prevalence di MySQL. Mungkin ada yang udah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, tenang aja, kita bakal bahas pelan-pelan biar lebih gampang. Aku kasih analogi dulu nih. Coba bayangin kamu lagi punya rumah. Di rumah itu, kamu bisa masuk, duduk di ruang tamu, masuk di dapur, ganti cat dinding, buang sampah. Nah, kamu tentu nggak mungkin kasih semua orang akses kan ke semua ruangan itu. Contoh nih, kamu cuma boleh di ruang tamu. Teman dekat bolehlah ke dapur. Keluarga bolehlah buka kulkas ya. Tapi yang buka rantap rumah ya cuma kamu pemiliknya. Ya, user preference itu kayak ngatur siapa aja yang boleh masuk ke rumah alias database. Jadi, kita bisa atur siapa aja yang boleh lihat data, siapa aja yang boleh ubah, hapus, dan siapa aja yang nggak boleh ngapa-ngapain. Di video ini, kita bakal bahas lengkap cara ngatur user preference di MySQL. Mulai dari create user, grant all, evoke, plus preference, sampai drop user. Pokoknya lengkap. Oke, sekarang kita mulai aja praktiknya. Pertama-tama kita buka CMD dulu. Oke, sekarang kita masuk ke directory MySQL. Aku pakai MySQL Server 9.0, jadi ownernya kayak gini. cd double quote g.2/program file/mysql/mysql server 9.0/bin. Lalu kita enter. Kalau kalian pakai MariaDB, tinggal sesuaikan aja. Yang penting masuk ke folder bin tempat mysql.exe atau mariadb.exe-nya berada. Sekarang login ke MySQL dengan ketik mysql u-root p, kita enter, masukin passwordnya, dan ya, kita berhasil masuk. Di sini aku udah siapin database-nya. Nama database-nya tuh TugasDB ya. Kita cek dulu. So, databases, enter. Nah, ini kita pakai TugasDB, kita use dulu. Use TugasDB, enter. Kita lihat tabelnya dulu. So, tables, enter. Nah, di sini ada tabel mahasiswa. Kita lihat dulu isinya mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Enter. Oke, tabelnya ada dan datanya juga udah siap. Sekarang lanjut ke pengaturan usernya. Oke, sekarang kita buat toko utama di video ini, yaitu user baru. Semisal namanya Udin, anggap aja dia karyawan magang yang cuma bisa lihat dan nambah data mahasiswa. Nggak boleh macam-macam yang lain lah. Oke, pertama kita buat usernya dulu. Ketik create user, ke single quote, Udin, single quote lagi, add single quote localhost, single quote lagi, identify by, nah isi passwordnya semisal password 123, titik koma, enter. Nah, selesai. Sekarang si Udin ini masih polos ya, belum punya akses apa-apa. Jadi kita kasih dia izin dulu buat lihat data atau select dan nambah data insert ke tabel mahasiswa. Jadi untuk query-nya kayak gini. Grant select, insert on tugasdb.mahasiswa to nama user tadi, Udin at localhost. Lalu kita enter. Terakhir kita flush ya. Biar izin-izin tadi langsung aktif. Flush preferences. Oke, di enter. Udah deh, sekarang saatnya kita tes kira-kira si Udin tadi bisa nggak? Bisa lihat dan nambahin data atau enggak? Oke, sekarang kita tes nih. Apakah Udin benar-benar bisa izin yang udah kita kasih barusan. Kita keluar dulu dari MySQL root-nya. Ketik exit. Oke, di enter. Kita udah keluar. Terus login ulang pakai akunnya si Udin. MySQL, Udin, pp-nya masukin passwordnya tadi, password 123. Kalau berhasil login, berarti Udin udah resmi jadi bagian sistem ya. Sekarang kita masuk ke database-nya, ketik query use tugasdb, titik koma, lalu enter. Oke, berhasil ya. Lanjut tes hak select alias nanti isi tabel mahasiswa. Kalau datanya muncul, artinya Udin bisa baca datanya. Query-nya select bintang from mahasiswa, titik koma, enter. Oke, bisa ya. Lalu kita tes nambah data. Kalau berhasil, berarti insert juga jalan. Query-nya insert into mahasiswa, nama fieldnya ada npm, nama, jurusan. Lalu value-nya kita isi 2023 11042. Untuk namanya Udin Saputra, untuk jurusannya jenis tagnya informatika, titik koma, enter. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba tes untuk edit data. Kita ubah namanya jadi Udinto. Ketik query update mahasiswa saat nama Udin dong. Lanjut where npm 2023 11042 titik koma, enter. Nah, ini error karena kita nggak kasih izin update, jadi gagal. Artinya Udin nggak bisa sembarangan berdata. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir, kita coba hapus. Query-nya
delete from mahasiswa where nama npm-nya yaitu 2023-11042. Titik koma, enter. Nah, ini juga error. Jadi, walaupun Udin bisa lihat dan nambah data, dia nggak bisa edit dan hapus karena kita nggak kasih izin. Jadi aman. Cocok untuk user yang cuma disuruh input lihat data doang. Oke, sekarang kita udah tes semuanya ke Udin. Selanjutnya, kita balik ke akun root buat nyambut hak akses atau kasih semua akses. Pokoknya ngatur ulang semuanya. Caranya kita keluar dulu dari akunnya si Udin, ketik exit, enter, terus login lagi sebagai root. Ketik MySQL root p. Enter, kita kasih masuk password. Oke, berhasil. Gini, misalnya Udin udah nggak dibutuhin buat input data, kita bisa cabut aja tuh hak akses select dan insertnya. Jadi query kayak gini, revoke select, insert on tugas db mahasiswa from Udin at localhost. Lalu kita enter, terus kita flash lagi, flash preferences. Oke, enter. Jadi sekarang si Udin itu nggak bisa lihat data atau nambah data lagi, bahkan dia cuma bisa login doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, kalau semisal kita pengen kasih akses penuh ke satu user, misalnya Udin dipercaya jadi admin, kita bisa kasih semua hak akses. Jadi query kayak gini, grant all preferences on tugas db dot terus tanda bintang itu artinya semua tuh Udin, dan maksudnya tanda bintang itu semua table ya, hak akses untuk seluruh table. Oke, itu nama akunnya si Udin. Oke, enter. Lalu kita flash preferences lagi. Nah, dengan ini Udin bisa select, insert, update, delete, bahkan drop juga bisa. Pokoknya bebas kayak root, tapi cuma di tugas DB doang. Nah, kalau semisal Udin udah mulai iseng atau dia udah bikin sistemnya berantakan, kita bisa cabut semua aksesnya dia. Jadi tinggal pakai revoke all preferences on tugas DB dot tanda bintang from Udin namanya dia. Oke, kita enter, kita tinggal flash preferences. Oke, selesai. Udin jadi user yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terakhir, kalau semisal Udin udah nggak dipakai sama sekali dan kita pengen bersihin usernya dari sistem, jadi kita tinggal buat query drop user namanya dia Udin at localhost, enter. Udah, usernya udah hilang dari database. Nah, sampai di sini kita udah bahas banyak hal seputar import privileges di MySQL, mulai dari membuat user baru dengan create user, memberikan hak akses tertentu dengan grant, menguji akses yang diberikan melalui select dan insert, kemudian mengetes batas akses supaya user nggak bisa sembarangan update atau delete, mencabut izin dengan revoke, memberikan akses penuh dengan grant all, mencabut semua izin sekaligus dengan revoke all, dan yang terakhir menghapus user yang sudah tidak dibutuhkan dengan drop user. Oke, jadi kesimpulannya memberikan hak akses ke user di database itu bukan hal sepele, ibaratnya kita lagi bagi-bagi kunci rumah, jadi pastikan disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, kalau video ini membantu, jangan lupa like, tulis komentar kalau masih ada yang bingung, dan subscribe untuk channel Malas Nugas, karena di sini nugas itu bonus, yang penting ngerti.